Nenek ini pura-pura tuli ke keluarganya dan mendengar semua rahasia keluarganya, bikin dia benar-benar shock dan sedih banget guys. Setiap ketemu ayahnya, anak ini selalu dipaksa untuk nari balet terus sampai akhirnya rahasia terbesar ayahnya tuh terbongkar guys. Jadi kisahnya anak ini bernama Ana yang dipaksa nari balet sama ayahnya. Setiap hari ngapain aja dia itu sambil nari balet, sambil jalan pun dia itu sambil nari-nari guys. Apalagi kalau misalkan dia ketemu sama ayahnya, dia dan ayahnya selalu berdansa dan juga menari. Pokoknya dia nggak boleh berhenti menari. Terus abis ketemu ayahnya, dia itu lagi ada audisi balet. Dan itu adalah hal yang penting banget untuk dia dan ayahnya. Tapi ada yang aneh banget, pas lagi audisi dia itu mulai ditanya-tanya sama juri. Tapi ketika ditanya, jawaban dia tuh seperti udah diprogram, nggak kayak manusia pada umumnya. Tapi tetap aja, karena kemampuan dia balet yang sangat bagus, dia itu akhirnya lolos audisi. Namun tiba-tiba saat anak ini pulang, tiba-tiba ayahnya tuh nggak ada di kantornya. Terus dia melihat di tempat kerja ayahnya ada yang aneh banget, isinya adalah semua memori dari Ana dari dia masa kecil. Ternyata Ana itu tuh nggak pingin banget jadi balerina, dia itu pinginnya jadi arsitek, tapi ayahnya selalu memaksa Ana. Bahkan hal itu ngebuat Ana akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya aja karena nggak kuat sama paksaan dari ayahnya. Karena ibu dari Ana itu adalah seorang penari balet, makanya ayahnya pingin banget Ana itu jadi penari balet juga. Tapi karena Ana nggak mau, akhirnya Ana itu memilih untuk mengakhiri hidupnya aja. Terus ternyata Ana yang dari tadi sama ayahnya ternyata hanyalah robot buatan ayahnya aja. Karena ayahnya makin terobsesi banget kalau anaknya itu harus menjadi penari balet profesional. Cewek ini setiap hari cuma mau makan emas dan gak mau makan yang lain. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya cewek ini tuh terlahir gak mampu. Dia itu sampai tidurnya di kardus. Suatu hari dia gak mau hidup kayak gini terus. Dia pengen berubah. Sampai akhirnya dia mencoba untuk melamar pekerjaan. Dan dia kaget banget tiba-tiba dia keterima. Bahkan tiba-tiba posisi dia langsung naik jadi manajer dan dia jadi kaya raya banget. Dia langsung mau makan makanan yang mewah dan dia pilih makanan paling mahal, yaitu steak dengan lembaran emas di atasnya. Semenjak saat itu dia benar-benar terobsesi banget untuk makan emas karena dia jadi suka banget. Bahkan dia nggak mau makan makanan lain kecuali emas. Nah sampai tiba-tiba dia itu lagi pacaran sama orang, dia kaget banget di menu kok emasnya hilang. Ternyata di restoran tersebut udah nggak disajikan lagi emas. Di situ ngebuat dia benar-benar panik banget. Bahkan lagi pacaran dia langsung pulang ke rumah untuk ngambil emas yang ada di rumah. Setelah sampai rumah dia benar-benar enak banget rasanya karena dia akhirnya bisa makan emas. Tapi tiba-tiba dia itu pingsan. Ternyata dokter bilang kalau misalkan dia makan emas terus dia bakal meninggal dunia. Di situ dia takut banget, dia nggak mau meninggal cepat. Akhirnya dia harus menghilangkan keinginan dia untuk makan emas itu. Namun cowok yang tadi tetap menerima dia apa adanya, bahkan nikahin dia. Di situ cewek ini sadar kalau misalkan sebenarnya keinginan dia makan emas itu karena dia takut banget kalau hidupnya itu kembali seperti dulu lagi. Cowok ini terpaksa minum urinnya sendiri karena dia itu terkubur di dalam tanah. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya cowok ini mengalami kecelakaan dan gak sengaja mobilnya itu benar-benar masuk ke dalam tanah. Pas dia sadar, sekeliling dia udah tanah semua dan bahkan gak ada sinyal dan gak bisa denger radio. Di situ dia benar-benar stres banget dan dia cuma merekam dirinya sendiri untuk nantinya ada orang yang bisa nolong dia. Tapi lama-kelamaan dia mulai pasrah sama keadaan ini. Namun tiba-tiba kacanya mulai retak dan masuk tanahnya ke dalam mobil dia. Untungnya dia bisa melakban semuanya, tapi lama-kelamaan dia itu aus. Dia akhirnya memilih untuk meminum air tanah yang rasanya gak enak banget dan gak tahu ada kandungan beracun gak di sana. Tapi dia mikir dia itu harus bertahan hidup dan bahkan dia itu harus bernafas. Bahkan saking ausnya juga dia memilih untuk meminum urinnya sendiri. Lama-kelamaan tanah itu mulai masuk lagi ke dalam mobilnya dia dan lama-kelamaan dia itu udah mulai terkubur. Tapi dia seneng banget karena mulai melihat cahaya di situ. Dan setelah melihat cahaya dia langsung mencoba untuk ngorek-ngorek tanahnya. Dan dia bisa keluar dari tanah tersebut. Nenek ini pura-pura tuli ke keluarganya dan mendengar semua rahasia keluarganya, bikin dia benar-benar shock dan sedih banget guys. Jadi kisahnya nenek ini udah 12 tahun tidak bisa mendengar. Sampai akhirnya dia ketemu sama dokter ini yang bisa memberikan dia alat pendengaran. Dan dia seneng banget selama 12 tahun akhirnya dia bisa dengar lagi. Tapi dia itu datang ke dokternya sendiri soalnya dia mau kasih kejutan ke keluarganya, terutama ke anak cucunya. Dia berterima kasih sama dokternya karena akhirnya dia bisa mendengar. Sampai sebelum sampai rumah dia itu pingin banget nih menangin lotre. Akhirnya dia beli lotre tersebut sebelum dia pulang ke rumah.
Nah, pas dia pulang, dia tuh pengen kasih kabar baik ke anak cucunya, tapi dia bener-bener kaget banget mendengar ucapan mereka. Mereka itu ternyata sering menghina nenek ini dan sering nyumpahin nenek ini supaya cepat meninggal. Yang mereka inginkan cuma harta kekayaan dari nenek ini aja. Bahkan mereka tuh capek banget ngurusin nenek ini, guys. Itu ngebuat si nenek tuh bener-bener sedih banget karena semua anak dan mantunya serta cucunya tuh jahat-jahat banget sama dia. Di situ dia bener-bener sakit hati dan lemes banget, tapi tiba-tiba pas dia nonton TV, dia itu nggak sengaja memenangkan lotrenya sebesar 55 juta dolar. Akhirnya dia punya ide yang cemerlang banget. Dia langsung memfotokan dirinya dia di HP cucunya. Dan ketika cucunya lihat, cucunya kaget banget melihat neneknya memenangkan uang sebanyak itu. Dia langsung kasih lihat foto-foto dari neneknya yang memenangkan lotre tersebut. Tapi pas mereka cek neneknya, ternyata neneknya udah meninggal. Tapi yang mereka peduliin cuman uang tersebut. Cuman sayangnya foto tersebut masih berlanjut. Neneknya ternyata udah memakan lotre tersebut. Dan neneknya bahkan ngatain mereka. Setiap hari cowok ini rambutnya semakin habis dan lama-lama dia itu botak. Sampai akhirnya dia ketemu nenek sihir penjual penumbuh rambut. Tapi akhirnya jadi kisahnya diawali, dia itu memang stres banget karena rambutnya udah habis guys, benar-benar botak dan nggak bisa numbuh lagi. Terus dia lihat di brosur ada nih nenek sihir yang penjual penumbuh rambut. Akhirnya dia bayar lah. Nah pas udah dapet cairannya, karena dia udah nggak sabar banget, dia langsung minum. Tapi nenek sihirnya di sini takut banget dan kaget. Ternyata itu harusnya tuh dituangin aja ke kepala kamu yang botak sampai akhirnya langsung numbuh kayak gini. Di situ dia benar-benar takut banget karena dia udah minum dong. Tiba-tiba rambutnya malah tumbuh di mulutnya dong. Bapau ini terkenal adalah bapau terenak di dunia. Sampai pas pada tahu isinya apa, mereka semua pingin muntah guys. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya ada seorang penjual bakpao yang lagi terkenal banget di China. Banyak orang yang bingung bakpao ini isinya apa, kok bisa seenak ini. Ternyata pemilik dimsumnya itu sering banget kesel sama pelayannya. Dan pelayannya itu bisa dijadiin daging bakpao kayak gini. Jadi siapapun yang bikin dia kesel bisa dia jadiin bakpao guys. Sampai tiba-tiba pihak kepolisian merasa ada yang aneh banget sama restoran ini. Kepolisian udah curiga orang-orang yang berkaitan sama restoran ini mulai menghilang satu persatu. Setelah pihak polisi datang, dia itu bersikap seperti biasa aja. Bahkan dia juga kasih bakpaonya ke polisi-polisi itu sehingga polisi itu kayak udah gak curiga lagi. Apalagi ketika polisinya dikasih bakpao, polisinya tuh kaget banget karena bakpao ini super enak. Sampai tiba-tiba ada hal yang tambah mencurigakan lagi. Suatu hari dia itu ngusir semua pelanggannya dia dan dia tutup secara cepat. Polisi mulai curiga sama gerak-geriknya dia, apalagi polisi melihat nama dari restoran tersebut tuh bukan nama dia. Akhirnya polisi memaksa dia untuk mengakui apa perbuatan dia sebenarnya. Sampai pas dia cerita, polisi kaget banget dia telah menghabisi satu keluarga dari pemilik restoran itu. Cuman karena pemilik restorannya itu nggak mau bayar utang dari taruhan main game. Akhirnya sejak saat itu dia mulai mengolah manusia untuk dijadiin bakpao. Nah polisi yang udah makan bakpaonya bener-bener langsung muntah dan jijik banget dong. Pantas saja bakpao itu adalah bakpao paling enak sedunia karena dia memakai daging yang paling mahal.